Shalom God Lovers. Kekhawatiran seringkali membawa kita menjauh dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi percaya bahwa kasih Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita sambut pagi ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang pagi ini kembali boleh menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan mari pagi ini kita bangun lagi roh kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya memberi judul Bertemu dalam Ketenangan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah
4 ayat 6 dikatakan begini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ada banyak orang ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak enak, dengan caranya, dengan kekuatannya, dengan strategi yang dia punya, dia berusaha untuk boleh menyelesaikan persoalan itu. Bukan dalam ketenangan, tapi dengan cara yang dia bisa, dalam kegelisahan. Pada pagi hari ini diingatkan bagaimana kita memiliki ketenangan untuk mendapatkan sesuatu, sekalipun mungkin ada masa-masa sukar yang Tuhan sedang izinkan terjadi sebagai bagian daripada pertandingan iman kita atau sekolah rohani kita. Satu waktu saya mengalami satu keadaan panik luar biasa. Kami sudah beli tiket kereta mau ke Surabaya, lalu dari rumah ke stasiun sudah siap-siap, dan ketika kami mau berangkat dari rumah, ternyata sepeda motor saya masih ada di rumah, di luar, belum saya masukkan ke rumah. Lalu ketika saya lihat bagaimana sepeda motor di luar, saya mulai lihat di mana kunci saya. Lalu saya cari, udah hampir capek mencarinya dan kunci itu tidak ditemukan. Saya sudah lihat ke tong sampah, saya lihat ke sana ke sini, semua ke tempat tidur, semua saya lihat. Bahkan saya sudah mulai agak kesal dan marah sama anak, sama istri. Ayo cari sama-sama. Nggak mungkin kita pergi kalau motor kita sedang ada di luar kalau kita mau berangkat ke Surabaya. Pada waktu itu di dalam keletihan saya dalam mencari, saya nggak temukan. Tapi pada waktu itu karena saya lihat jam masih oke, artinya masih punya waktu untuk ke stasiun. Kemudian saya berbaring sejenak di tempat tidur saya. Lalu saya diam, lalu saya tenang. Saya bilang, aku nggak tahu Tuhan kenapa dan di mana kunci itu, aku nggak tahu. Dan aku pun tidak tahu kenapa saya nggak melihat kunci itu. Tapi dalam ketenangan itu saya sudah mulai berbicara kepada Tuhan. Saya sudah mulai bercerita kepada Tuhan tentang kunci yang hilang. Dan ketika saya semakin bercerita kepada Tuhan, saya semakin santai. Nah kenapa? Karena sudah mulai mempercayakan bahwa Tuhan mengerjakan yang paling baik. Lalu pada waktu itu ketika saya sedang bercerita sama Tuhan, saya tenang, saya ngomong sama Tuhan, saya diam lagi, saya ngomong sama Tuhan. Nah tiba-tiba tanpa sadar, saya masukkan tangan saya di bawah bantal di tempat tidur itu. Dan ketika saya masukkan tangan saya di bawah bantal, saya merasakan satu benda yang aneh. Dan saya lihat, saya buka bantal itu, saya pindahkan, saya bangun. Dan ternyata kunci motor saya itu ada di bawah bantal itu. Bisakah kita bayangkan kalau misalkan kita tidak diliputi oleh ketenangan? Maka planning untuk pergi ke luar kota bisa jadi berantakan. Waktu kita mengalami satu keadaan yang tidak enak, Tuhan sesungguhnya kita mau bawa dalam ketenangan. Tuhan mau suruh kita untuk tenang. Tenang untuk apa? Tenang untuk bersekutu dengan Dia. Bertanya kepada Dia untuk meminta segala sesuatu yang hari ini kita perlukan. Lagi dikatakan dalam kitab Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan itu juga berbicara mengenai jawaban. Dalam tinggal tenang dan percaya, di sana ada kekuatan, di sana ada jawaban yang tersedia bagi kita. Tapi dalam waktu kita gelisah, jauh jawaban itu. Karenanya pada pagi hari ini kita diundang Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengalami terus ketenangan karena dekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita boleh mengalami kekuatan dan ada jawaban di sana. Tapi kita bilang, tetapi kami enggan. Ada banyak orang mengerjakan segala sesuatu dengan caranya, bukan dalam ketenangannya dengan Tuhan. Ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita tenang di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita rest sekarang sudah mulai berbicara kepada Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhannya yang sebagai sumber jawaban kita. Tetapi yang menarik adalah yang kedua, kita bertemu dengan jawaban itu.
Saya bisa bayangkan kalau saya tetap marah-marah, saya tidak mengalami ketenangan dalam Tuhan, maka kunci itu barangkali saya tidak temukan. Jadi pada pagi hari ini, mari kita mengalami ketenangan dalam Tuhan. Supaya kita menemukan sesuatu dalam ketenangan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, kita bertemu dengan jawaban. Sehingga kita boleh mengalami sukacita di dalam semua musim yang Tuhan sedang kerjakan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Mari miliki ketenangan karena memberi waktu kepada Tuhan untuk bertanya dan meminta jawaban. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kalau pada pagi hari ini ada di antara kami, ada di antara umat-Mu, mereka sedang mengalami kegelisahan karena dihadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Pagi ini Tuhan ingatkan kami supaya kami ada dalam ketenangan. Ketenangan di dalam Tuhan. Ketenangan dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Ketika kami membangun ketenangan di dalam Tuhan, kami percaya bahwa kami mengalami Tuhan. Kami menemukan Tuhan. Dan kami menemukan jawaban daripada Tuhan. Karena sekali lagi, biar kami semuanya berfokus kepada Tuhan. Tidak pernah berfokus kepada masalah kami, kepada persoalan kami. Karena kami tahu, waktu kami tenang dalam Tuhan, bukan kami yang bertindak, bukan kami yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang bertindak dengan sempurna mengerjakannya bagi kami. Aku berdoa, setiap pribadi yang mengalami kegelisahan hari ini, bawa semuanya kami, bawa mereka ke dalam ketenangan. Sebab waktu kami ada dalam ketenangan, kami berjumpa dengan Tuhan. Kami berjumpa dengan jawaban itu. Terima kasih Bapa, biar semuanya kami terus boleh mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers, diharapkan untuk boleh membagikan link YouTube ini, renungan ini, kepada saudara-saudara, kepada kerabat, kepada teman. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.